Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus sudah mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu hanya berfokus pada Yesus Kristus. Dan dengan hati percaya engkau diselamatkan, dengan mulut mengaku dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Mengaku apa? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Ya, dan kemudian hati yang percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan kau diberikan kehidupan yang kekal. Puji Tuhan dan selamat malam bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman menyertai setiap kehidupan kita. Dan saya berharap sebelum kita istirahat kita mendengarkan firman Allah, dan jangan lupa untuk membaca firman Allah dan berdoa. Cintai firman Allah dengan tulus dan berdoa dengan motif yang kudus di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membacakan, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami memiliki pure motif di dalam hidup ini, motif yang kudus di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang Matius 6, karena ini ada beberapa bagian. Saya hanya membacakan 6, 3 dan 4. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui dengan tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi di sini Yesus mengajarkan kita, dan saya sekaligus akan menyampaikan kepada kita dalam hal ini, di mana Yesus mengajar kita untuk mengecek atau memeriksa motif kita di 3 area ini. Ini sangat penting, dan karena ini sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, terkecuali kita tidak mau melakukannya. Ya, itu beda. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang percaya, yang betul-betul melakukan kehendak Yesus, saya yakin dan percaya ini sangat kita berikan perhatian yang serius. Area yang pertama dikatakan memberi sedekah, ya, generosity, jadi kedermawanan, kemurahan hati yang begitu luar biasa. Nah, jadi kalau memberi dikatakan firman Allah bukan diekspos, ya kan banyak orang memberi diekspos supaya terkenal. Ya, lihat aja para selebriti, ya. Dan kita sudah baru melewati pesta demokrasi yang baru lalu, bagaimana orang-orang di blow up begitu luar biasa dan kemudian kalah. Orang berpikir begini, saya terima sedekah. Soal memilih itu pilihan hati. Itu nakal itu. Tidak konsisten manusia seperti itu. Ya. Kalau Anda orang yang seperti itu, Anda menjadi orang yang berbahaya. Dan itu di hadapan Tuhan tidak benar. Dan itu sebabnya kalau orang memberi juga dengan motif yang baik, dengan motif yang suci di hadapan Tuhan. Supaya ketika kita memberi dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah, dengan sembunyi-sembunyi, bahkan tangan ini kan tangan kanan, tangan kiri, nggak mungkin lah nggak tahu dia. Ya,
Apa yang diperbuat tangan kiri pasti diketahui oleh tangan kanan. Apa yang diperbuat tangan kanan pasti diketahui oleh tangan kiri. Karena masih satu kan dengan saraf-saraf otak kita. Jadi nggak mungkin. Tetapi Alkitab mengatakan kalau engkau tangan kirimu, tangan kananmu memberi, tangan kirimu itu jangan tahu. Dan Alkitab mengatakan memberi itu dengan sembunyi-sembunyi. Artinya tidak perlu diketahui orang. Biar hanya Bapamu yang mengetahui. Tapi dengan catatan, kau memberi itu dengan motif yang suci. Dengan motif yang murni. Dengan motif yang tulus, ikhlas. Yang tidak ada embel-embel selain menolong orang itu. Selain Anda memberi dengan memberkati orang itu, supaya orang itu mungkin dengan itu bisa merasa lebih baik dengan apa yang Anda berikan itu, dia bisa tertolong dengan baik, atau dengan kekuatan Anda, atau mungkin nggak perlu di blok, nggak usah pula diekspos oleh media. Ya, berilah dengan sembunyi-sembunyi, kata firman Allah, karena Bapa yang di tempat tersembunyi itu akan membalaskan setiap perbuatan yang sudah engkau lakukan. Kalau engkau memberi kepada orang miskin, engkau, kata firman Allah, memutangi. Amsal katakan engkau memutangi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan berutang. Dia akan membalaskannya tepat pada waktunya kepada kita, asal dengan motif yang murni. Kita memberi karena kita ingin orang itu lebih baik dari sebelumnya. Kita memberi karena ingin orang itu bisa meningkat harkat dan martabat dirinya. Walaupun kadangkala kita tidak, bahkan ya seperti saya mengatakan begini, kita menolong orang, memberi kepada seseorang, kadangkala bukan orang itu makin hormat kepada kita, tetapi makin melecehkan kita. Itu orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya mengalami, makanya saya bisa ngomong. Sudah kita tolong untuk mengangkat harkat dan martabatnya, kita berikan modal, kita berikan yang modal, dia wajib harusnya wajib untuk dikembalikan. Yang lain-lain, HP, bola, apapun yang pakaian-pakaian, itu tidak perlu. Tetapi yang kasih modal itu kita memang wajibkan dia untuk membayar. Hingga pada suatu kali kita telepon, dia bilang, istri saya telepon, saya tidak kenal ibu. Kan aneh. HP kita kasih dengan supaya komunikasi kita bisa lancar, karena agak jauh dari sini, ada 40-an kilo mungkin itu. Jadi supaya kalaupun habis, ya saya bisa ngantar barang itu ke sana. Dan sekalian juga saya bisa menikmati pemandangan alam di alam desa gitu. Itu tujuan kita sebenarnya. Tujuan kita karena dia tidak punya pekerjaan, dan kita lihat ke rumahnya, dia di tepi jalan, kita kamu cocok usaha gitu ya. Tapi nggak tahulah bagaimana kemudian dia sejak itu ya sudah. Tetapi saya mau katakan kepada kita, ya walaupun dia buat begitu, enggak saya datang ke sana untuk minta bayar. No way. Ya, karena saya tahu bahwa Tuhan itulah yang sumber berkat kita. Kita sudah berniat untuk menolong orang itu dan terserah kepada Dia. Karena Tuhan, bukan karena Dia kita hidup, tapi karena Tuhan. Bukan karena tidak dibayar Dia maka kita mati, tidak. Jadi memberi dengan motif yang baik. Terus berdoa ya dengan motif yang baik juga, dengan motif yang kudus ya. Saya bacakan berdoa ya. Ayat yang kelima dan keenam. Apabila dari pasal 6 ini, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan sendiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah.
Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Haleluya. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan mengajar kita tidak seperti orang munafik. Ya, orang munafik itu sukanya dilihat orang. Ya, kalau sudah sendiri tidak mau berdoa. Ya, kita mengatakan miliki motif yang baik, motif yang kudus, motif yang murni di hadapan Allah ketika kita berdoa. Jadi kita memberi ketika kita berdoa motif yang sama, motif yang suci di hadapan Allah. Bukan seperti orang munafik yang maunya berdoa itu di tempat-tempat rumah ibadah supaya wow gitu ya, ataupun di tikungan-tikungan jalan, nggak tahu bagaimana. Kita boleh nggak ditikung? Tapi pada waktu itu kebiasaan orang-orang di pasar-pasar, rabi-rabi itu ya. Supaya wow dibilang suci saleh. Kita katakan mereka dapat upahnya. Tapi yang benar itu kata firman Allah, masuk kamar, tutup pintu. Berdoa kepada Allah di tempat Allah yang tersembunyi itu. Maka Allah dari tempat yang tersembunyi itu akan membalaskan kepadamu. Ini kadang-kala yang jarang dilakukan orang, ya. Jarang untuk menutup pintu untuk berdoa kepada Bapa di surga. Sendiri dengan Bapa, berkomunikasi dengan Bapa. Menyatakan sesuatu dengan apa yang kita pergumulkan, kita rasakan dalam hidup ini. Mari, saya mau katakan kepada kita, supaya kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita ini. Kalaupun kita berdoa, ingat, saya mau katakan, yang menjawab doa kita itu bukan manusia, tapi Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang menjawab, mari kita lakukan dengan cara-cara Tuhan. Seperti seorang ibu yang berdoa, ya karena malu suaranya hilang, ya. Hilang, ya. Malu, jadi suaranya tidak didengar. Ini walaupun dalam kumpulan ya memang ada, kalau dalam kumpulan itu saya sering katakan kalau kumpulan itu harus suaranya terdengar. Tetapi ada sesuatu yang harusnya kita menjadi hal yang sangat dalam. Kalaupun ibu itu katakan karena kesungkanannya, ya, lalu kemudian karena orang terus mengatakan kamu kalau berdoa itu gini gitu ya. Terus dia bilang, yang menjawab doa saya itu bukan kamu, yang menjawab doa itu Tuhan. Padahal pada para perkumpulan jemaat itu berdoa kencang-kencang itu supaya yang satu mengaminkan, mendukung, mendorong, ya, memberikan semangat. Ya, itulah kesatuan dalam jemaat Tuhan. Ya, kalau sendiri kamu diam-diam aja nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kumpulan jemaat, ya janganlah itu. Ya, dalam kumpulan jemaat serukan kuat-kuat kepada Tuhan. Berserulah. Ya. Dalam jemaat supaya yang lain bisa amin. Ya Tuhan, amin. Engkau Allah yang perkasa, yes, kan gitu ya. Engkau Allah yang dahsyat, yes, mantap, kan begitu. Bagaimana jemaat kalau tidak dengar dia? Orang bilang begini, apanya yang kau bilang? Memang Allah lah yang menjawab doa kita itu. Allah, ya pasti. Tapi saya mau katakan, dalam perkumpulan jemaat, lantanglah suaramu supaya yang lain bisa mengaminkan. Tapi kalau engkau sendiri dengan Tuhan di kamar seperti itu, ya no problem, gak ada yang protes itu. Kau sendiri yang mengaminkan, kau sendiri. Karena dengan suara, tidak bersuara pun, engkau telinga hatimu, telingamu pun bisa mendengar. Tidak bersuara, hatimu bisa mendengar, telingamu bisa mendengar.
Kalau kita sendiri, karena ada saraf-saraf sinyal saling berbagi satu dengan yang lain, yang terus-menerus akan dilakukan untuk menyampaikan pesan itu ke seluruh panca indera kita. Dan itu sebabnya miliki motif yang benar. Lalu yang ketiga, di area yang ketiga adalah fasting. Tadi ya, atau sedekah, generosity, atau pray, atau sekarang fasting, puasa. Matius 6:16 sampai 18 saya akan bacakan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Kembali seperti orang munafik, ini bahaya memang ini ya. Mereka mengubah air mukanya supaya engkau melihat mereka sedang berpuasa, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ini juga, jangan kita berdoa dan berpuasa, lalu muka kita jelek, kita muramkan, kita kejutkan. Kalau ditanya, kenapa kamu sedang berpuasa? Orang tanya, kenapa kamu sedang berpuasa? Ya. Jadi sudah dapat upahnya, kata firman Allah. Tapi jangan seperti orang munafik yang menjelekkan air mukanya supaya, wah, saya ini orang kudus. Saya ini orang saleh. Anda tidak berpuasa, kan saya berpuasa. Seperti orang Farisi 2 kali seminggu. Ya. Tapi saya mau katakan dia sudah dapat upahnya. Tapi Alkitab katakan jangan kita berpuasa seperti orang munafik yang suka koar-koar, yang suka memaksakan orang lain supaya menghargai, menghormati mereka. Ya, untungnya kita sebagai orang Kristen puasa mau berapa lama pun kita nggak pernah koar-koar kita. Sebagai orang percaya kita nggak mengatakan, "Wih, saya sedang berpuasa." Enggak. Kenapa? Tuhan melarang kita supaya Allah yang di tempat tersembunyi itu membalaskan motif-motifmu yang kudus itu. Misalnya, Tuhan, saya ini berpuasa untuk mendekatkan diri, lebih mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Saya sadar dengan keterbatasan manusia daging saya, Tuhan. Daging saya ini menyeret saya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi dengan berdoa dan berpuasa, saya berharap cinta kasihku kepadamu lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Nah, itu motif yang suci itu. Supaya aku hidup dengan taat kepadamu, Tuhan. Saya sadar kadang-kala daging saya ini meronta, Tuhan. Mata saya, telinga saya, mulut saya, kaki saya, tangan saya bisa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, dia perlu didoa puasakan. Yang paling sulit itu adalah berpuasa berdiam diri. Berpuasa tidak ngomong. Wah, itu berat itu. Tapi kita harus mencoba untuk melakukan itu. Kalau saya sudah gedek, lebih baik saya diam. Kenapa? Daripada kita buka suara bikin dosa. Berdiam diri di hadapan dengan tidak membuka mulut kita, ya. Supaya ada introspeksi dalam diri kita juga. Apakah jalur yang kita lakukan benar atau tidak? On the track atau tidak?
Ya kalau on the track orang mau bilang apa silakan saja. Dan minyaki kepalamu, cuci mukamu, supaya jangan dilihat orang. Nah itu kan masuk kamar, tutup pintu, minyaki kepala. Kalau keluar itu minyaki, supaya tetap ya. Kalau hanya masih 24 jam kita puasa, masih bisa enjoy lah ya. Tidak menjelek-jelekkan wajah, tidak menyusahkan wajah, tidak seperti apa gitu. Saya sedih kalau melihat orang sedang berpuasa tapi berkamuflase seperti orang munafik. Itu dia dapat upahnya, tapi upah dari mana saya pun kurang tahu. Karena Tuhan tidak menerangkan upah hormat dari manusia kah, atau yang jelas kalau kita berdoa dengan motif yang murni, kata firman Allah dari Bapa, bersedekah dengan motif yang suci, berkatnya dari Bapa. Berdoa dengan motif yang suci, berkatnya dari Bapa. Jadi biarlah kita melakukan di 3 area ini dengan berlandaskan kepada motif, pure motif di dalam kehidupan kita, motif-motif yang suci, sehingga kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan Tuhan memberkati kita dengan limpah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup berkenan di hadapan Allah, menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang kami lakukan semua dengan motif yang murni di hadapan. Terima kasih, terlebih di 3 area yang sering kami lakukan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, agar Engkau Allah menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan bagi mereka-mereka yang sakit. Dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit mereka, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh, jamah mereka, sembuhkan mereka Bapa di surga dari segala sakit penyakitnya, sehingga mereka memuliakan Engkau. Dan kalau Engkau sedang mengalami penderitaan ataupun kesusahan ataupun masalah yang sangat tidak bisa Engkau tanggung, datang pada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan segala persoalan. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, Engkau berjanji kalau kami datang kepadamu, Engkau memberikan kelegaan. Dan Engkau juga yang berjanji bahwa ketika kami orang-orang yang mengasihi Engkau dan orang-orang yang mengenal namamu, ketika kami berdoa Engkau menjawab. Dan ketika kami belum Tuhan jawab, Engkau menyertai kami dalam kesesakan kami. Yang pasti Tuhan menjawab kami dengan caramu. Dan itulah sebabnya kami datang kepadamu Tuhan. Kami andalkan untuk menolong kami, mengeluarkan kami dari segala kesulitan yang kami alami. Dalam nama Yesus segala pekerjaan jahat kami mintakan keluar, dan oleh bilur-bilur dari Tuhan Yesus kami mendapatkan perlindungan dan pengawalan dari Tuhan. Dan terpujilah Engkau, dan biarlah kuasa-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Dan kita tetap menyatakan ketika kita istirahat, mau istirahat, jangan lupa berdoa dan membaca firman Allah dan berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.